Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktikkan panca indera sesuai dengan tugas masing-masing. Saya mempunyai tugas yaitu mempraktikkan indera pembau. Saya mempunyai tugas mempraktikkan indera peraba. Saya mempunyai tugas mempraktikkan panca indera pendengaran. Saya mempraktikkan panca indera pengecap. Saya mempraktikkan panca indera penglihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Enzina Pratiwi, Prodi S1 Kepidana dengan NIM 10927012. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang panca indera peraba dengan alat dan bahan. Yang pertama ada kapas, yang kedua ada kasah, dan yang ketiga ada kop aluminium. Di sini ada teman saya yang akan membantu mengamati jenis rangsang tentang panca indera peraba. Di sini saya akan menutup mata teman saya dan saya akan memberikan kapas untuk mengetahui rangsangan yang saya berikan. Terasa lembut, respon cepat. Saya akan memberikan kom untuk mengetahui rangsangan yang saya berikan. Terasa dingin, respon cepat. Selanjutnya saya akan memberikan kasa untuk mengetahui rangsangan yang saya berikan. sedikit terasa. Respon cepat. Selanjutnya saya akan memberikan kom untuk mengetahui rangsangan yang saya berikan. Terasa dingin, Respon lambat. Jadi melalui rekan saya, bagian tubuh telapak tangan rangsangannya adalah kapas, terasa lembut, dan dijawab dengan respon cepat. Selanjutnya ada kasa di bagian telapak tangan, sedikit terasa dengan respon cepat. Yang ketiga ada kom dengan telapak tangan terasa lebih dingin dengan respon cepat. Yang keempat ada kom di bagian punggung tangan, terasa dingin dengan respon agak lambat. Tujuannya praktikum ini adalah membedakan jenis rangsangan melalui reseptor di kulit, tingkat kepekaan tiap bagian tubuh untuk berbeda-beda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidela Jara Nafis dengan NIM 109270019 dengan Prodi S1 Kebidanan akan mempraktikkan panca indera pembau. Di sini saya akan melakukan praktik dan saya tidak sendiri melainkan dengan rekan saya. Alat yang diperlukan untuk praktik panca indera pembau yang pertama ada tisu, kapas bola, spuit 1 cc, minyak kayu putih, dan parfum. Yang pertama, siapkan 3 bola kapas. Yang pertama, ambil spuit dan beri larutan minyak kayu putih pada kapas pertama. Yang kedua, ambil spuit dan berikan parfum. Ke kapas kedua. Dan yang ketiga, siapkan kapas
tanpa bau. Saya akan melakukan penutupan mata kepada rekan saya. Pertama, saya akan mencoba rekan saya untuk mengenali bau yang akan saya praktikkan. Apa kamu mengenali bau ini? Iya, sangat menyengat bekas minyak. Setelah itu yang kedua, gimana baunya? Bau harum dan menyegarkan. Setelah itu kapas ketiga, gimana baunya? Tidak ada bau apa-apa. Jadi saya dan teman saya baru saja selesai praktikum indera pembau. Kita pakai 3 bahan, yaitu minyak kayu putih, parfum, dan kapas kosong tanpa bau. Hasilnya teman saya bisa mengenali semua bau dengan tepat. Minyak kayu putih tercium bau khas yang menyengat, parfum baunya harum dan menyegarkan, dan kapas yang nggak dikasih apa-apa, ya emang nggak kecium bau apa-apa. Jadi bisa disimpulkan kalau indera penciuman masih berfungsi dengan baik. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Reza Novari Agesti dengan NIM 109270333. Di sini saya akan melakukan praktik panca indera dengan indera pengecap. Saya tidak sendiri, melainkan dengan rekan saya. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah larutan garam, larutan gula, larutan cabai, larutan kopi, larutan lemon, dan larutan penyedap rasa. Selanjutnya juga ada cotton bud dan penutup mata. Di sini saya akan menutup mata rekan saya dengan penutup mata. Bagaimana rasanya? Asin di bagian lidah depan, bagian kanan dan kiri. Bagaimana rasanya? Asam di bagian tengah lidah kanan dan kiri. Bagaimana rasanya? Manis di ujung paling depan. Bagaimana rasanya? Gurih di tengah lidah. Bagaimana rasanya? Pedas menyebar tapi terasa di paling ujung lidah. Bagaimana rasanya? Pahit di bagian tengah belakang lidah. Jadi respon rekan saya sesuai dengan peta rasa. Jadi kesimpulannya, umami atau penyedap rasa terasa di tengah lidah. Sweet atau manis, saya pakai gula, itu terasa di ujung lidah paling depan. Kemudian salty atau asin, saya pakai garam, terasa di sisi depan, kiri dan kanan lidah. Sour, di sini saya memakai lemon, terasa di sisi tengah, kiri dan kanan lidah. Kemudian
bitter atau pahit. Di sini saya pakai kopi, terasa di bagian belakang tengah lidah. Dan yang terakhir hot, saya di sini pakai larutan cabai, terasa menyebar tetapi paling terasa di ujung lidah. Tujuan melakukan praktik indera pengecap di sini yaitu yang pertama mengenal fungsi indera pengecap, yang kedua mengamati letak reseptor rasa pada lidah, yang ketiga mengetahui perbedaan respons pengecap terhadap berbagai jenis larutan, yang keempat melatih keterampilan mengamati dan mendeskripsikan sensasi rasa yang dirasakan oleh lidah, yang kelima menunjukkan bahwa lidah memiliki rasa khusus yang lebih peka terhadap jenis rasa tertentu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswina Azara dengan NIM 109270221. Di sini saya akan melakukan praktikum panca indera dengan indera pendengar. Saya tidak sendiri, melainkan dengan rekan saya. Alat yang dibutuhkan yaitu 1. Garpu tala, 2. Dan kemeja keras. Langkah yang pertama yaitu garpu tala akan diketukkan ke meja keras. Dan langkah kedua, setelah bergetar dan berbunyi, garpu tala akan didekatkan ke telinga rekan saya. Yang pertama, apakah suara terdengar jelas? Iya, terdengar jelas. Terima kasih. Respon yang diberikan teman saya sangat cepat dan terdengar sangat jelas. Tujuan melakukan praktikum ini yaitu menguji dan memahami kerja indera pendengaran menggunakan getaran bunyi dari garpu tala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzdalifatul Muawana dengan NIM 1092728. Di sini saya akan melakukan praktikum panca indera dengan indera penglihatan. Di sini saya melakukan praktikum tidak sendirian, bersama rekan saya, dan alat bahan yang digunakan ada Snellen test card, penggaris, dan penutup mata bisa berupa tangan atau kertas. Langkah pertama, tempelkan Snellen test card pada dinding sejajar dengan mata peserta. Yang kedua, ukur jarak 6 meter dari posisi ke Snellen card. Langkah ketiga, tutup salah satu mata menggunakan kertas. Langkah keempat, minta peserta membaca Snellen card dari atas ke bawah. Langkah kelima, ulangi prosedur dengan mata yang lainnya. Silakan menutup mata kanan dengan kertas. Kita mulai ya. E, C, L, T, P, L, E, O, V. Selanjutnya silakan tutup mata kiri dengan kertas. Kita mulai ya. E, P, N, N, D, T, D, H, T. Baik, untuk hasil pengamatan mata yang diuji kanan dan kiri, untuk mata kanan baris terakhir terbaca yaitu baris ke-9 dengan ketajaman visual 5/3 menunjukkan penglihatan sangat baik. Mata yang diuji sebelah kiri, baris terakhir terbaca baris ke-9, ketajaman visualnya 6/3 menunjukkan penglihatan sangat tajam. Kesimpulan dari praktikum panca indera penglihatan yaitu memiliki kemampuan mendeteksi objek dengan ketajaman tertentu. Snellen card menunjukkan bahwa mata normal memiliki ketajaman 6/6. Hasil yang berbeda menunjukkan adanya variasi kemampuan visual atau gangguan refraksi ringan. Praktikum ini membantu saya untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.